Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali mari semua kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung berapa banyak nikmat Allah, la tuhsuha. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya ku tambah nikmatnya, dan jangan kufur karena azabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, karena sedikit sekali di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Kedua, salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas fikih salat yang akan kita bahas insyaallah tiga hal. Yang pertama adalah bacaan yang mesti dibaca setelah membaca waladhdallin. Kalau selama ini kita akan baca amin, tetapi ada juga sebagian umat Islam ini kalau sholat ada tambahan yang lainnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya, ada yang menyelipkan doa di antara bacaan waladhdallin dengan amin. Mungkin ada yang ngamalkan Allahumma firli amin. Adakah dalilnya dan seperti apa kualitas dalilnya? InsyaAllah itu nanti kita sampaikan. Yang kedua, InsyaAllah juga akan kita bahas tentang bagaimana tata cara membentuk shaf yang benar dalam sholat. Karena dalam prakteknya meskipun sudah tahu, kadang-kala entah lupa, entah kenapa gitu, masih ada aja jamaah satu dengan yang lainnya itu dalam shaf sholatnya itu renggang. Nah, nanti akan kita bacakan kembali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ketentuan shaf dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, ketika i'tidal, imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum tuh baca apa? Apakah baca sami Allahu liman hamidah juga, ataukah langsung Rabbana walakal hamdu? Karena kadangkala kita juga dengar ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga baca sami Allahu liman hamidah. Yang bujur tuh baca atau tidak?
Nah, nanti akan kita sebutkan penjelasannya. Nah, kita mulai satu persatu. Mudah-mudahan kada bosan dengerin bab kok sholat terus dari dulu sampai sekarang sholat terus. Ya. Ketika memang masih kita temukan hal-hal yang belum sesuai dengan petunjuk hadis, petunjuk Rasul, ya kita ingatkan, ya kita luruskan. Karena terkait dengan sholat ini jelas Bapak Ibu sekalian, dalil dari Nabi itu adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ujar Nabi, kalau kamu mau sholat apa aja? Apakah sholat wajib? Apakah sholat sunnah? Sholat sendiriankah? Sholat berjamaah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya apa? Nabi menyuruh agar praktek sholat kita itu mencontoh sholatnya Nabi. Artinya dalam sholat yang benar itu tidak boleh menambahi apa yang dicontohkan Nabi, pun tidak boleh mengurangi apa yang dicontohkan Nabi. Jadi harus pas, ukurannya pas, gerakannya pas, bacaannya pas. Nah, itu baru nyontoh Nabi. Maka dalam hal ini insyaallah mudah-mudahan nanti cukup waktunya 3 hal tadi itu akan kita jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas persoalan tentang penambahan doa Rabbi firli ketika selesai membaca Al-Fatihah sebelum membaca amin. Mungkin ada di jamaah ini yang mengamalkan, mungkin. Cuman pertanyaan ulun, sudah pernah tahu nggak dalilnya tentang hal itu? Pernah tidak mendengarkan penjelasan hal itu? Kalau misalnya pernah dengar hadisnya, lalu kualitas hadisnya itu bisa nggak dijadikan dalil? Ini kan penting. Karena tidak semua yang disebut hadis itu bisa dijadikan dalil. Bukankah hadis itu ada tingkatan-tingkatannya? Ada hadis mutawatir misalnya, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, hadis aziz. Lalu dari sisi kualitasnya ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif, banyak. Dan tidak semua itu bisa diterima. Hanya hadis-hadis yang sahihah al-maqbulah yang bisa dijadikan dasar. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Ternyata mereka yang mengamalkan membaca Rabbi firli amin itu berdasarkan hadis An-Wa'il bin Hajar, di mana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli amin. Ini dalil yang digunakan mereka yang mengamalkan ketika imam sudah selesai membaca waladdallin, dia enggak langsung amin. Tapi sebelum amin itu ada tambahan doanya. Rabbighfirli baru disambung amin. Ini dalilnya. Pertanyaan selanjutnya, ini dalil sahih kada? Seperti apa kualitas hadisnya? Nah, maka di sini kita menemukan penjelasan bahwa hadis ini ternyata kualitas hadisnya itu dhaif. Paling banter itu hasan. Ya, ada 2 perawi di situ yang teridentifikasi ini perawi yang kada kuat, sehingga kualitas periwayatannya turun menjadi hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Syarat hadis sahih itu ada 4, sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit, dan tidak ada kecacatan dalam isi hadisnya. 4 hal itu baru dikatakan sahih.
Nah, ternyata hadis ini tidak memenuhi kriteria hadis sahih karena di antara perawinya itu ada yang teridentifikasi menurut para ahli, ya, perawi hadis 2 orang dikatakan ini lemah. Maka hadis ini kemudian dikategorikan sebagai hadis dhaif. Jadi jumhur ahli hadis mengatakan kualitas hadis ini adalah dhaif. Karena di dalam isnadnya atau di dalam sanadnya itu ada namanya Abu Bakar An-Nusyahili, di mana orang ini dikenal sebagai orang yang tidak bisa diterima periwayatan hadisnya. Nah, kalau sudah tahu kualitas hadisnya dhaif, apakah kita masih mengamalkan? Tentu kita akan memilih hadis yang lebih kuat. Apa hadis yang kuat tentang bacaan setelah waladhdallin? Ya langsung baca amin. Ulun bacakan hadisnya. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk menyempurnakan. Fa idza kabbara fakabbiru. Ini ketentuan cara sholat berjamaah yang benar. Idza kabbara, apabila imam sudah selesai takbir, fakabbiru, maka segera takbirlah kalian para makmum. Wa idza qara'a fa ansitu. Ini banyak riwayat nanti. Ini salah satunya ini. Apabila imamnya sudah membaca surah ayat, ansitu, simak baik-baik. Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jika imam itu sudah selesai membaca lafal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu, maka ucapkan oleh kalian para makmum amin. Jadi di hadis sahih ini tidak ada Rabbi firli amin, tapi langsung apa? Amin. Wa idza raka'a, apabila imam itu sudah selesai ruku, farka'u, maka rukuklah kalian semua. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Ini sekaligus menjelaskan yang ketiga tadi. Wa idza qala, dan apabila telah berkata, siapa? Imam. Ketika imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian makmum apa yang dibaca? Allahumma rabbana walakal hamdu. Ini banyak redaksi bacaannya. Ulun sengaja bawa buku apa ini? Himpunan Putusan Tarjih. Itu di situ nanti banyak variasi bacaannya. Ada yang rabbana lakal hamdu, ada yang rabbana walakal hamdu. Dan ada tambahannya juga yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu nanti bisa kita baca. Jadi yang ingin ulun tegaskan di sini, di hadis ini dengan jelas bahwa ketika imam itu selesai membaca waladdallin, maka yang dibaca apa? Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam itu membaca saat iktidal, ya, saat bangkit dari ruku, berdiri tegak, ini kan gerakannya itu dengan sami Allahu liman hamidah. Apa yang dilakukan makmum? Ikut bangkit. Apa yang dibaca? Rabbana walakal hamdu, bukan sami Allahu liman hamidah. Nah, cuman mungkin pian ada mendengar tuh kekawanan, ada yang kayak gitu, imamnya baca sami Allahu liman hamidah, ianya ikut juga sami Allahu liman hamidah. Nah, ini yang ingin kita tegaskan. Yang bujur bukan seperti itu. Ya,
Jadi khusus ketika sami Allahu liman hamidah, makmum kada usah membaca sami Allahu liman hamidah. Langsung dia berdoa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian dilanjutkan, wa idza sajada fasjudu. Kalau imam itu sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah. Ini sekaligus ulun ingatkan, kadangkala ada makmum, imam ini sudah ruku, dia tetap aja berdiri. Atau kadangkala imam itu sudah bangkit dari sujud, dia masih melama-lamakan sujud. Ini sholat berjamaah, aturannya jelas. Wa idza kabbara fakabbiru. Kalau takbir sudah selesai imamnya, takbir. Kalau imamnya ruku, ikut ruku. Jangan imamnya ruku, kitanya berdiri. Belum tuntung bacaan Fatihahnya, Ustaz. Ulun selesaikan dulu. Imamnya sudah berdiri, kitanya baru ruku. Ini kada berjamaah jadinya, kada kompak. Padahal imam itu diawali di hadis tadi, ju'ilal imamu liyutamma, diikuti imam itu. Maka kata Nabi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu. Ketika takbir, ikut takbir. Ketika ruku, ikuti ruku. Ketika sujud, ikuti sujud. Jangan imam sudah bangkit dari sujud, kitanya aja sujud. Nah, maka ini salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh semua jamaah, sehingga praktek sholat berjamaah kita itu sesuai dengan petunjuk hadis yang sahih. Kemudian wa idza shalla jalisan. Sampai disampaikan Nabi begitu, fa idza shalla jalisan. Kalau imam itu sholat dengan duduk, ya, fasallu julusan, makmum pun disuruh sholat dengan cara duduk. Itu menggambarkan apa? Imam itu harus diikuti. Sampai kalau imamnya itu mohon maaf misalnya kada sanggup berdiri, dia duduk, maka makmum disuruh ikut sholat dengan cara duduk. Jadi ini menjelaskan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Jadi kalau sholat sendirian ya iktidalnya membaca sami Allahu liman hamidah, karena dia sendirian dibaca itu, karena itu bacaan ketika iktidal, bukan Allahu Akbar. Semua perpindahan itu kan takbir. Nah, perpindahan iktidal ya dari ruku ke iktidal berdiri tegak itu sami Allahu liman hamidah. Tapi kadang lupa Allahu Akbar jar. Nah, itu lupa. Yang benar apa? Sami Allahu liman hamidah. Oke. Kemudian ulun tambahkan hadis yang lain yang menjelaskan masalah amin ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dicantumkan dalam HPT jilid 3. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa. Doanya apa? Amin. Bukan Allahumma firli baru amin, tapi cukup dengan amin saja. Ini bukan kampanye ya. Ini amin yang artinya kabulkanlah ya Allah. Bukan yang lain-lain ya. Baik. Jadi dilanjutkan dengan membaca doa amin. Imam dan makmum membaca aminnya dengan keras dalam sholat jahar, dan dengan bacaan pelan dalam sholat sir. Jadi kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, aminnya dikeraskan, baik oleh imam maupun oleh makmum. Itu cara baca aminnya. Kalau dia sholat sir, zuhur, asar, yang bacaannya pelan hanya didengar sendiri oleh kita, maka baca aminnya juga sir.
Nggak perlu dikeraskan, cukup didengar kita sendiri. Ini didasarkan kepada hadis yang berbunyi an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu, apabila imam sudah membaca amin, fa aminu, maka para makmum disuruh juga membaca amin. Fa innahu man wafaqa, karena sesungguhnya barang siapa berkesesuaian, berbarengan, takminuhu takminal malaikah, aminnya orang yang sholat tadi itu bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa orang-orang tadi itu ghufira, diampuni, ma taqaddama min dzambih, dari dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi ternyata ada fadilah di sini bagi orang yang membaca amin, dan kebetulan aminnya itu berbarengan dengan aminnya siapa? Malaikat. Jadi malaikat pun ikut baca amin. Biar kompak, imam dulu, setelah waladhdallin imam baca apa? Amin, kita barengi imam itu amin. Ya, maka imam ini penting keberadaannya karena dia komandan. Ya, dia yang ngomandani. Maka caranya kalau sudah waladhdallin, aminnya imam itu terdengar oleh siapa? Oleh makmum, sehingga makmum bisa bersamai. Nah, di hadis ini dijelaskan fa innahu man wafaqa ta'minuhu, karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malaikat juga ikut membaca amin. Dan kalau amin kita yang kita ucapkan itu kebetulan bareng dengan aminnya siapa? Malaikat, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosanya yang sudah lalu. Kemudian dari riwayat lain dari Abu Hurairah juga diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ditegaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berkata amin, artinya ketika kita baca amin, wa qalatil malaikatu fis samai amin, dan malaikat di langit juga mengucapkan amin. Jadi kita amin, malaikatnya juga amin. Fawafaqat, berbarengan, ihdahumal ukhra, antara amin kita dengan aminnya siapa? Malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini ternyata membaca amin saja diajari oleh Nabi. Ya, bersamaan dengan imam, mudah-mudahan bersamaan juga dengan aminnya siapa? Malaikat. Kalau itu bisa terlaksana saat sholat kita berjamaah, maka dosa-dosa orang-orang yang membaca amin tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah jelas dua hal. Ya, yang pertama tadi membahas tentang bacaan Allahumma ghfirli amin. Ternyata hadisnya apa? Dhaif. Karena dhaif, maka kita tinggalkan. Kita melaksanakan hadis yang sahih seperti dua hadis yang ulun bacakan tadi.
atau 3 hadis dengan hadis sebelumnya tadi yang menegaskan bahwa ketika imam sudah selesai membaca waladhdallin, hendaknya kalian membaca amin tanpa ada tambahan Allahumma firli amin. Jelas ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang tentang masalah shaf, ya, pengaturan shaf dalam sholat berjamaah. Jadi sebelum takbir hendaknya imam ini menghadap ke makmumnya. Ya, ini sebelum mulai sholat hendaknya imam itu apa? Menghadap ke arah makmum. Untuk apa? Mengecek makmumnya, barisannya sudah lurus rapat apa belum. Kalau belum, suruh merapatkan, suruh meluruskan. Itu tuntunannya. Ya. Jadi imam sebelum melaksanakan atau memulai sholatnya, hendaknya imam ini memperhatikan shaf jamaahnya. Bila masih ada yang renggang-renggang, kita ingatkan agar merapatkan dan meluruskan shafnya. Maka dituntunkan oleh Nabi, hendaknya imam itu menganjurkan supaya meluruskan dan merapatkan shafnya, sebagaimana Nabi ketika hendak mengimami sholat, beliau menganjurkan dengan ungkapan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholah. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas. Ya, jadi Nabi itu kalau ngimami sholat, sebelum sholat itu dimulai, Nabi menghadap kemana? Ke arah makmum. Lalu mengucapkan untuk mengingatkan jamaahnya, sawwu sufufakum, luruskan barisan. Ya. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya meluruskan barisan itu min iqamatis sholat, termasuk bagian dari mendirikan sholat. Jadi lurus dan rapatnya barisan saat sholat berjamaah itu ternyata menjadi bagian penting masuk kategori mendirikan sholat. Maka kita sedih jika umat ini sholat berjamaah shafnya berjauhan. Kadangkala yang ulun lihat itu kalau pakai sajadah, ibu-ibu tuh kadang mau nginjak sajadah kawannya, sehingga terjadilah renggang shaf itu. Tapi bukan ibu-ibu di sini, itu pasti bukan. Ya. Ya. Jadi sholat itu ketika berjamaah, shafnya itu adalah lurus dan rapat. Ya, ada kata-kata lurus dan rapat. Ya. Min tamamis sholah. Ya, jadi ada riwayat yang lain itu dengan redaksi bukan min iqamatis sholah, bukan mendirikan sholat, tapi min tamamis sholah, kesempurnaan sholat. Jadi dengan meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk bagian daripada menyempurnakan sholat. Kalau orang itu sempurna sholatnya, berarti dia sama dengan menegakkan sholat. Jadi gak ada yang salah, sama aja. Mau sawwu sufufakum fa inna tasyatas sufuf min tamamis sholah, boleh.
min iqamatis shalah boleh, atau pakai bahasa Indonesia pun boleh. Kadang mesti harus pakai bahasa Arab. Kadang jamaah ini nggak paham. Sawu sufufakum itu maksudnya luruskan, dikiranya apa? Jadi bisa aja kalau misalnya nggak dipahami, ya mohon jamaah sekalian diluruskan dan dirapatkan. Boleh tidak begitu? Boleh. Kadang mesti seperti bahasa Nabi, sawu sufufakum. Yang jelas intinya itu bagaimana jamaah itu sebelum sholat itu sudah terkondisikan, shafnya lurus dan rapat. Nah, terkait dengan cara menegakkan shaf atau cara merapatkan dan mendekatkan shaf itu diatur, dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana sih shaf yang benar itu saat sholat? Ini hadis sahih riwayat Bukhari, diriwayatkan Bukhari, Nasai dan juga Ahmad. Ada dua kata, aqimu sufufakum wa tarasu. Ada aqimu dan ada tarasu. Juga ada sawu. Jadi ada beberapa istilah yang ini akan ulun jelaskan. Yang dimaksud dengan aqimu saat sholat itu berdiri dengan tegak, ya. Jadi kalau sholat tuh jangan miring ke kanan, miring ke kiri, bukan. Tapi aqimu itu berdiri dengan tegak, kada miring sini, miring sana, tapi tegak lurus. Kemudian cara meletakkan kakinya, tumpuan kakinya, ini juga diajarkan oleh Nabi. Hendaknya sejajar dengan bahu, kada boleh terlalu mengkangkang, terlalu lebar kakinya, bahunya segini, kakinya begini, jadinya begini. Nah, ini nggak benar. Yang benar gimana berdirinya aqimu itu? Berdiri itu begini. Kalau ini gambaran pundak, maka kakinya ya sejajar dengan pundak. Kalau seperti itu, maka nanti hasilnya bahu satu jamaah dengan jamaah lainnya bisa saling bersentuhan. Kaki jamaah satu dengan kaki yang lainnya bisa saling bersentuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan aqimu. Tapi kan kadang kala nggak seperti itu. Satu jamaah dengan yang lainnya masih ada jarak. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ini yang harus kita rubah. Antara satu makmum dengan makmum yang lainnya itu bersentuhan. Apa yang bersentuhan? Bahunya. Apalagi kakinya. Maka cara berdirinya seperti itu, biar dapat dua hal tadi. Pundak dan apa ini? Kaki bagian luarnya bisa saling ketemu. Itu yang disebut dengan aqimu. Lalu sawu itu lurus. Gimana caranya biar shaf itu lurus, kada belak-belok? Jadi kalau misalnya dari sana sampai sana dilihat dari belakang itu lurus. Gimana caranya? Apa patokannya biar lurus? Kaki bagian depan atau tumit? Nah, biar lurus itu tumit, Pak. Patokannya itu apa? Tumit. Jadi kalau ini karpet kita jadikan sebagai patokan, maka tumit kita itu pas di ujung karpet, sehingga nanti shaf itu menjadi lurus. Tapi kalau yang jadi patokan itu kaki depannya, maka ini yang menyebabkan shaf itu tidak jadi lurus, karena ukuran kakinya beda-beda. Ada yang ukuran 29, ada yang 30, ada yang 42. Yang 42 ke belakang dia karena panjang, ya kan? Yang ukuran kakinya pendek, dia ke depan. Jadi zigzag. Ada yang ke belakang, ada yang ke depan. Tapi kalau tumit relatif sama, mau yang 42, 40 kakinya tumitnya kurang lebih sama, ya kan?
Sehingga cara meluruskan itu tumitnya di mana? Di ujung karpet, sehingga softnya itu terlihat lurus. Penting gak sih meluruskan dan merapatkan soft? Penting sekali. Nabi itu sampai kadang sebelum sholat itu dibuatkan garis. Bahkan Umar itu kalau ngecek pakai pedangnya, gak main-main. Bila kada lurus kena tuh. Itu Umar. Nah kita nggak perlu dicek-cek segitu, imamnya repot. Cukup sudah ini ada karpet, tumitnya berada di ujung karpet. Lalu berdirinya tegak, ya, naruh kakinya jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit, tapi sejajar dengan bahu. Sehingga nanti ketika kita takbir, posisi kita bahu satu dengan yang lainnya bisa saling bersentuhan, kaki satu dengan yang lainnya bisa saling bersentuhan. Sehingga shaf yang seperti itulah shaf yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sudah titit tadi sudah masuk? Ini Lun bacakan hadisnya biar makin yakin biar gitu nah. Ya kan? Ada enggak dalilnya itu? Ya Lun bacakan hadisnya. Jadi menurut Nu'man bin Bashir bahwa Nabi mengingatkan aqimu sufufakum sampai 3 kali Nabi mengucapkan itu aqimu sufufakum karena pentingnya tadi merapatkan dan meluruskan shaf. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw yukhalifanna wa baina qulubikum. Ya. Demi Allah pasti akan benar-benar tegak shaf kalian kalau ngikuti petunjuk Nabi tadi. Kemudian Nabi melanjutkan, atau kalian mau Allah membuat hati-hati kalian saling berselisih. Ternyata orang berselisih itu bisa dilihat dengan cara softnya. Bila saling berjauhan itu artinya ada masalah nih A dengan si B ini kan tidak mau berketemu. Ini menjadi indikator. Sholat berjamaah itu menggambarkan apa? Persatuan umat. Taat lawan imam. Itu nilai-nilai daripada ibadah sholat berjamaah. Ada persatuan, ada kepatuhan terhadap pemimpin. Kemudian lanjutnya, fara'aitu rajula yalzaqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa rubbatahu bi rubbati sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi. Lalu aku melihat seseorang melekatkan bahunya dengan bahu temannya. Ya. Kemudian mata kaki dengan mata kaki temannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan banyak hal ya yang dijelaskan ini wa kana ahaduna yalzaqu mankibahu bi mankibi. Artinya apa? Bahu dengan bahu diusahakan saling bersentuhan. Kaki satu dengan yang lainnya apa? Saling bersentuhan. Baik, karena sudah ada kode-kode ya, itu tandanya sudah harus diakhiri untuk sholat Isya. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa diterima dan bisa kita praktekkan dalam sholat berjamaah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.